Sebanyak 1.980 pelajar SD dan SMP dari seluruh kota Metro ambil bagian dalam Pekan Olahraga Sains dan Seni atau Porseni 2025. Kegiatan ini dipusatkan di Stadion Tejosari Metro Timur dan dibuka pada Rabu 21 Mei 2025. Acara pembukaan berlangsung meriah dengan parade kontingen sekolah, menampilkan drum band, kostum tradisional, dan atraksi seni daerah. Wali Kota Metro Haji Bambang Iman Santoso membuka kegiatan ini secara resmi. Ia menegaskan bahwa Porseni bukan sekedar kompetisi, tapi bagian dari pembentukan karakter generasi muda, sehat, kreatif, dan inovatif. Wali Kota turut mengapresiasi karya robotik siswa SD dalam parade pembukaan, dan menyebut bahwa potensi semacam ini perlu terus dikembangkan. Kedepan, Pemkot berencana membangun gedung seni dan budaya sebagai pusat kegiatan kreatif generasi muda. Sesuai dengan ini ya sebenarnya visi Mubarok ya, kota cerdas berbasis jasa dan budaya. Semuanya nanti akan kita kolaborasikan. Bahkan perlu saya sampaikan juga kemarin kami baru saja melakukan satu audiensi dengan Kementerian Ekraf, di mana setelah saya hari ini langsung menyaksikan pembukaan ini, bisa saja dijadikan yang kaitannya dengan Porseni ini ada berkaitan dengan nanti masuk di dalam yang mungkin saya diskusikan kemarin dengan Kementerian Ekraf, inovasi, kreasi dari anak-anak bangsa ini, yang tadi juga pada saat pas The Failure kita ngobrol dengan Pak Kadis, ada satu SD yang di situ sudah mempersembahkan keahliannya untuk menciptakan robotik. Jadi kita bukan hanya sekedar menciptakan anak-anaknya sekedar sehat saja, tetapi nanti anak-anak ini juga kita dorong untuk berinovasi dan berkreasi yang pada akhirnya pada saat sekolah pun sebenarnya sudah bisa menghasilkan yang namanya cuan. Jadi begini, saya ada kepikiran bahwasanya di kota Metro itu kepingin kita bangun sebuah gedung kayak misalkan kalau di Jakarta itu apa ya, gedung seni itu Balai Sudirman. Iya. Nah, Balai Sudirman yang nantinya semua yang event yang sifatnya kaitannya dengan seni budaya itu bisa kita tampilkan di gedung itu, yang pada akhirnya nanti dengan cara demikian Metro ini akan dikenal di mana-mana dengan tampilan seni budaya yang memang kita siapkan wadahnya, yaitu gedungnya. Metro ini kan sebenarnya apalagi kalau kaitannya dengan dunia olahraga sangat dikenal. Makanya mungkin ada pemikiran dari saya, nanti akan kita hadirkan pelatih-pelatih. Nah itu, misalkan apakah pelatih sepak bola, pelatih bulu tangkis, pelatih taekwondo, yang kelasnya itu kelas taraf nasional, yang bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak di kota Metro ini. Bahkan kalau bisa, nanti Metro ini menjadi sebuah rujukan. Siapapun yang akan belajar kaitannya dengan olahraga apapun, yang punya prestasi baik, mau sepak bola, mau bulu tangkis, atau yang lainnya, di kota Metro. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Suwandi menegaskan bahwa Porseni merupakan agenda tahunan yang terus dievaluasi demi menjamin keberlanjutan pembinaan. Ia menyebut kegiatan ini terbuka untuk semua sekolah, termasuk swasta dan madrasah, sebagai bentuk inklusivitas dalam pendidikan. Teman-teman sekalian, bahwa ini adalah kegiatan yang selalu kita laksanakan sebagai wadah untuk mengekspresikan anak-anak dalam setiap perlombaan, ya, baik olahraga, sains maupun seni. Dan insya Allah setiap tahun kita selalu mengadakan evaluasi untuk memperbaikan dan termasuk upaya-upaya berkelanjutan ketika mereka nanti yang berprestasi di sini akan kita lakukan pembinaan dalam rangka untuk mengikuti lomba-lomba pada jenjang provinsi sampai dengan nasional. Kita akan selalu lakukan itu. Kemudian sesuai dengan apa yang disampaikan Pak Wali, keberhasilan anak-anak kita ini kan perlu didukung oleh berbagai faktor, termasuk tenaga kepelatihan, kemudian infrastruktur yang harus baik sesuai dengan arahan beliau tadi. Insya Allah ketika semua sudah bisa diakomodir dan diimplementasikan, insya Allah semua prestasi anak-anak kita pasti akan lebih baik lah. Pak, kemudian bagaimana Dinas memastikan bahwa peserta dari sekolah-sekolah kecil atau pinggiran Metro, Pak, mendapatkan akses dan kesempatan untuk mengikuti ajang ini, Pak? Karena kita tahu ada puluhan sekolah SD maupun SMP di Metro, nggak semuanya ikut. Ya, kita sudah berikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh satuan pendidikan, bukan hanya pada ranahnya Dinas Pendidikan ya, tapi pada ranahnya Kementerian Agama pun
seperti MI dan MTS sebenarnya sudah kita berikan kesempatan. Bukan hanya negeri saja, tapi swasta pun kita berikan kesempatan. Supaya kegiatan ini bisa diakses oleh seluruh anak-anak kita yang memiliki potensial. Dan inilah ajangnya, pestanya anak-anak untuk mengekspresikan kemampuannya. Ya, insya Allah ini sebuah ajang yang kita bangun untuk mendidik seluruh panitia dan anak-anak untuk menjaga sportivitas kepada mereka semua. Karena ajang ini bukan hanya sekedar prestasi, tetapi juga prestise yang insya Allah seperti harapan Pak Wali bukan hanya anak-anak yang sehat secara jasmani, tetapi anak-anak yang berkarakter, bermoral. Sementara itu, Kepala SD Negeri 6 Metro Pusat Atut Dwi Sartika menyampaikan bahwa sekolahnya terus melakukan pembinaan lewat kegiatan ekstrakurikuler yang rutin dilaksanakan setiap hari Sabtu, termasuk robotik dan program keagamaan. Menurut Atut, yang terpenting bukan hanya menang lomba, melainkan proses pembinaan yang konsisten. Ia berharap Porseni dapat menjadi bagian dari pembinaan jangka panjang bukan hanya rutinitas tahunan. Dengan terselenggaranya Porseni 2025, Kota Metro menunjukkan bahwa pendidikan berdaya saing dan berkarakter merupakan hasil sinergi antara sekolah, masyarakat, dan kebijakan publik yang berpihak pada masa depan anak-anak bangsa. Kami di hari Sabtu itu khusus ekskul mulai dari pencaksilat, pramuka, drum band dan sebagainya sampai yang kami andalkan itu robotik itu kami lakukan di hari Sabtu. Kemudian untuk pembinaan imtak dan lain-lain tetap kami jalankan setiap pagi hari. Jadi memang kalau Porseni ini kan sudah ada dalam kegiatan rutin di Dinas Pendidikan sehingga memang bakat-bakat kita latih ya dengan serius dengan mengaktifkan ekskul-ekskul yang ada sesuai cabang lomba yang diterbitkan dari kementerian. Dari Kota Metro, Arbi Pratama, Tim Kupas TV melaporkan.